Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Fatur Rizky. Saya mahasiswa setia Dharma Bumi Putra semester 4. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang akuntansi manajemen di bab keempat, yaitu perencanaan dan pengendalian. Perencanaan sendiri adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang harusnya kita lakukan. Dan pengendalian adalah melihat ke belakang dan membandingkan dengan rencana yang kita buat sebelumnya. Dan komponen utama dalam perencanaan adalah anggaran. Anggaran sendiri adalah rencana keuangan dalam masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran terwujud, perlu disiapkan oleh organisasi, yaitu rencana strategis, di mana rencana strategis mengidentifikasikan strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Biasanya jangka waktunya adalah 5 tahun dan seterusnya. Kelebihan yang didapatkan dari anggaran sendiri yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan, mengembangkan arah umum bagi organisasi, menyediakan informasi, menyediakan standar untuk evaluasi kerja, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk master budget adalah rencana komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya, anggaran induk adalah untuk periode 1 tahun, sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen-komponen utama dalam anggaran induk yaitu anggaran operasional atau operational budget, yaitu mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, penjualan, produksi, terus persediaan barang jadi, hasil akhir anggaran operasional, dan lain-lain. Terus anggaran keuangan financial budget, di mana merinci aliran masuk, keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran kas masuk dan keluar diperlihatkan dalam anggaran kas. Demikian komponen dari anggaran induk, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam anggaran operasional? Pertama, anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan, sales budget, adalah produksi yang disetujui oleh komite anggaran yang menjelaskan penjualan diharapkan dalam suatu unit dan uang. Anggaran penjualan adalah dasar bagi semua profesional yang lain dan karena itu harus dibuat seakurat mungkin. Anggaran produksi atau production budget, anggaran yang menjelaskan berapa banyak unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Berdasarkan informasi anggaran penjualan diketahui berapa banyak kas yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan penjualan tiap kuartal. Sebagai contoh, kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya adalah dari persediaan akhir. Persediaan awal kaos untuk kuartal pertama tahun berjalan sebanyak 180 unit. Formula yang digunakan untuk menghitung unit yang diproduksi adalah unit produksi sama dengan perkiraan penjualan ditambah unit dalam persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Berdasarkan data di atas, akan memproduksi 1000 unit di kuartal pertama. Perusahaan menginginkan adanya 240 kaos dalam persediaan akhir di akhir kuartal pertama. 0,20 dikali 1200 jadi 1240 kaos. Dari mana 240 kaos dapat diperoleh? Itu persediaan awal dapat menyediakan 180 kaos sehingga tinggal 1060 kaos yang akan diproduksi selama kuartal pertama.
Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Setelah jadwal produksi siap, maka perlu dibuat anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct purchase material. Bahan baku yang dibeli tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh untuk membuat baju kaos, akan dibuat logo Texas Rex pada kaos dan membutuhkan dua tipe bahan mentah, yaitu baju kaos dengan harga $3, tinta dengan harga 0,20 per pound. Untuk tiap unit kaos yang dibuat, pabrik membutuhkan satu kaos polos dari 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Jika Rex ingin memproduksi 1060 kaos dalam kuartal pertama, maka pabrik akan membutuhkan 1060 kaos polos dan 5300 on tinta. Sehingga maka pembelian dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurang bahan baku langsung dalam persediaan awal. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contoh tarif. Tarif upah rata-rata tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan pembuatan kaos adalah $10. Waktu tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kaos adalah 0,12 jam. Rata-rata di sini menunjukkan adanya perbedaan atas upah yang diterima oleh tenaga kerja langsung. Selanjutnya, anggaran overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Dalam anggaran overhead tidak terdapat hubungan-hubungan input yang telah tersedia untuk diidentifikasi. Contoh, anggaplah dua kesatuan biaya overhead dibuat satu untuk overhead aktivitas berubah sesuai dengan jam tenaga kerja langsung dan satunya untuk semua aktivitas lainnya yang bersifat tetap dengan tarif. Yang pertama, tarif overhead variable $5 per jam tidak langsung. Yang kedua, overhead tetap dianggarkan $6.580. Dengan menggunakan informasi ini dan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dari anggaran tenaga kerja langsung, dapat dibuat anggaran overhead sebagai berikut. Selanjutnya, anggaran harga pokok penjualan. Dengan anggaran bahwa persediaan awal barang jadi bernilai $1.291, laporan harga pokok penjualan yang dianggarkan dapat dipersiapkan dengan menggunakan laporan 3,4, 5, dan 6 anggaran harga pokok penjualan. Mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran beban penjualan administrasi atau selling and administration budget menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi, sama halnya dengan overhead beban penjualan atau administrasi, dan dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Komponen-komponen seperti komisi penjualan, biaya angkut, dan perlengkapan berubah sejalan dengan aktivitas penjualan. Berikut ilustrasi dengan penjualan. Oke, demikian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.